Halo saudara, di hari Selasa edisi tanggal 17 Oktober 2023, saya Gracia Adur akan menyajikan informasi apa saja yang berada di harian Kompas edisi Selasa 17 Oktober 2023 saudara. Kita berada di foto besar halaman utama terlebih dahulu, ini masih berkaitan soal hasil keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin saudara. Dalam foto ini terlihat bahwa di sisi sebelah kanan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Hakim MK Saldi Isra yang berada di sebelah kiri ini sedang berdiskusi sejenak di sela-sela sidang putusan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu soal batasan usia minimal Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada hari Senin kemarin saudara. Hasilnya bahwa Mahkamah Konstitusi ini membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah ini maju sebagai capres dan cawapres. Di foto besar ini juga kita melihat di bagian atas ini juga ada deretan foto hakim yang terlibat dalam putusan MK terkait penetapan batas usia capres dan cawapres saudara. Ini masih hangat isu ini saudara dan judulnya adalah soal uji materi dari mahasiswa menggulirkan bola panas. MK ini mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas usia minimal Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa sebuah universitas di Surakarta. Nah, putusan ini tentunya membuat politik semakin dinamis tetapi juga mendapat kritikan dari berbagai kalangan saudara. Nah, sebelumnya saudara, Mahkamah Konstitusi ini menolak beberapa gugatan atau gugatan dari beberapa pemohon, diantaranya dari PSI yang sebelumnya ini meminta batasan usia dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Kemudian MK ini juga sebelumnya menolak permohonan lain terkait penambahan syarat alternatif lain pengalaman menjadi penyelenggara negara jika belum berusia 40 tahun. Namun uji materi Undang-Undang Pemilu terkait dengan batas usia Capres dan Cawapres yang diajukan oleh Almas Sakibiru Rea, seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Surakarta, ini justru dikabulkan oleh Hakim Konstitusi yang tentunya ini menjadi bola panas politik tanah air saudara. Nah, dalam keputusannya saudara, dari 9 hakim ini ada 2 hakim konstitusi yang mendukung tapi ada juga 4 hakim konstitusi yang menyatakan perbedaan pendapatnya saudara. Salah satunya adalah Saldi Isra yang ia sempat khawatir jika kedepannya hakim konstitusi ini memutuskan perkara seperti ini, ya khawatir bahwa hakim MK bisa terjebak dalam situasi politik saudara. Nah, setelah MK ini memutuskan hasilnya, sejumlah elit dari Partai Gerindra ini pun langsung berkumpul di kediaman Prabowo di Kertanegara saudara. Nah, di sisi sebelah kanan ini juga masih membahas soal putusan MK yang judulnya adalah Quo Vadis Mahkamah Konstitusi. Dalam informasi ini saudara bahwa di sini disampaikan pernyataan dari Hakim Konstitusi yang bernama Saldi Isra. Di situ disampaikan bahwa ia menyatakan hakim yang tiba-tiba berubah, apalagi setelah Ketua MK Anwar Usman masuk dalam rapat permusyawaratan hakim. Di antaranya adalah kemarin Saldi ini mengawali pembacaan pendapat atau putusan yang ditulis oleh hakim. Ia menyampaikan kebingungannya atas putusan MK yang dinilai berubah dalam waktu sekejap saudara. Apa itu? Yang pertama adalah soal komposisi hakim yang tiba-tiba berubah, apalagi setelah Ketua MK Anwar Usman ini masuk dalam RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim. Kemudian perkara Almas yang masuk diam-diam saudara, yang sebelumnya tanggal 29 September Almas menarik permohonannya, kemudian besoknya tanggal 30 ia mengajukan lagi permohonannya. Dan dalam informasi ini ia menyampaikan kekhawatirannya terhadap Hakim Konstitusi dalam keputusannya saudara. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya saudara yang berada di bagian bawah.
Nah, informasi selanjutnya adalah soal kemandirian pangan. Judulnya adalah ubah haluan demi keberpihakan pada pangan lokal. Informasinya saudara bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman sumber dan budaya pangan lokal, tetapi selama ini tersingkirkan dalam kebijakan pangan nasional. Keberagaman pangan lokal ini seharusnya bisa menjadi penopang kemandirian pangan nasional. Hal ini membutuhkan perubahan haluan kebijakan pangan yang selama ini bias beras dan terigu. Kemudian ini juga terlihat ada foto kecil. Ini ada seorang warga sedang menaburi bulatan keladi rebus yang merupakan makanan lokal masyarakat suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, saudara. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya yang berada di halaman 15. Di halaman 15 ada judul Gerbang Rafah belum dibuka. Rencana pembukaan perbatasan Rafah pada Senin kemarin jam 9 ini dibatalkan, saudara. Akibatnya arus bantuan kemanusiaan ini masih belum bisa sampai ke Gaza dan ratusan warga asing kini menunggu di Gaza bagian selatan untuk bisa menyeberang ke Mesir. Di sisi Mesir, ratusan truk pengangkut bantuan kemanusiaan mengantre siap memasuki Gaza, akan tetapi gerbang Rafah yang semestinya menjadi jalur kemanusiaan ini masih tertutup. Israel dan Hamas masih belum mencapai kesepakatan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. Informasi selengkapnya saudara Anda bisa simak di Harian Kompas edisi Selasa 17 Oktober 2023.